teruntuk orang-orang yang telah menuntun langkah kami, menyokong kami, mendoakan kami, serta percaya bahwa kami bisa mengemban amanah untuk menjadi lentera bagi umat. Jujur Li, bagi kami 2 tahun di Ceki adalah hal yang sangat berharga. Sebuah momen yang semoga tak terlupa dan semoga jadi batu loncatan kita menuju kesuksesan dunia dan setelah dunia. Selama 2 tahun ada banyak perubahan, banyak perkembangan, dan banyak penambahan, terutama sih berat badan. Maka banyak hal yang ingin kami sampaikan yang kalau dikumpulkan jadi KTI 100 halaman. Namun, biarlah video ini menjadi wakil dari hati yang ingin berucap. Perkenalkan, kami adalah Al-Mustanir, generasi kedua dari perjalanan panjang Cinta Quran Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gatot Widakdo dalam program DMI Talk. Bersama saya, luar biasa sudah hadir, yakni CEO dari Cinta Quran Center, Bapak Ustadz Syafaat Nuryadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih DMI TV kedatangan Pak Ustadz Syafaat karena kita mau tanya-tanya banyak nih. Kita lihat begitu banyak kegiatan-kegiatan aktiviti dari Cinta Quran Center maupun Cinta Quran Foundation ya, dan ini memberikan inspirasi. Dan terakhir ada beritanya bahwa melahirkan 125 dai ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz program-program dari Quran Center dan nanti juga ngerempet-rempet Quran Foundation, karena kita juga tahu bahwa lewat gebrakan yang luar biasa di Cinta Quran Foundation itu membangun masjid ya di Kanada maupun di Yokohama ya. Masjid Indonesia pertama di sana. Bahkan saya dengar mau berkembang juga, mau ke Swiss dan ke Spanyol. Ya, insya Allah. Bisa cerita tuh Pak Ustadz, gimana sih ini sebenarnya, apa sih Cinta Quran Center dan Cinta Quran Foundation ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot. Ini saya juga termasuk yang berbahagia bisa diundang di hari ini ya, datang ke DMI Talk ya Pak Gatot ya. Jadi alhamdulillah memang dari sisi dakwah kami memang sudah punya azam ya, bahwa dakwah itu nggak pernah boleh putus Pak. Harus terus dilanjutkan karena itu menjadi wasiat dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW ya. Dan salah satu wujud dari dakwah ini adalah kami membangun institusi pendidikan Cinta Quran Center. Sebetulnya secara lembaga masih di bawah Cinta Quran Foundation gitu. Jadi di Cinta Quran Foundation itu ada banyak sekali anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau kita bilang itu bapaknya lah gitu kan, atau ibunya, ini anak-anaknya banyak nih. Nah, salah satu anaknya adalah Cinta Quran Center. Dan memang kalau dari sisi aktivitasnya Cinta Quran Center fokusnya kepada melahirkan para dai-dai Quran. Yang juga bukan hanya sekedar dai, tapi dia juga punya kemampuan sebagai seorang leader dan juga entrepreneur. Karena kami melihat kadang-kadang dai-dai kita ini masih minim ya kemampuan leadership-nya, dan juga masih sulit ya untuk bisa memiliki jiwa kewirausahaan gitu. Padahal dakwah ini kan hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Dakwah ini adalah aktivitas yang memang harus kita lakukan ikhlas untuk umat. Nah, kemudian bagaimana untuk mereka bisa bertahan hidup, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Makanya kami bekerja dengan ilmu entrepreneurship untuk para santriwati ini. Oh, ada ilmu entrepreneurship. Betul ya. Sehingga akhirnya dengan aktivitas mereka sebagai seorang dai, mereka bisa berdakwah tanpa harus bingung, tanpa harus was-was nanti hidupnya gimana kira-kira gitu jadi ya. Bisa fokus. Betul. Nah, itu proses rekrutmennya gimana, Mas Syafaat? Kalau untuk rekrutmen memang ada beberapa kanal yang kami gunakan. Yang pertama tentunya sekarang sudah mulai
masif aktivitas online pasti kan. Jadi kami juga menggunakan sarana sosial media yang kami miliki. Ada batasan kriterianya, umur ataupun mungkin tingkat pendidikan atau Ya, usia? jadi memang kami menjaring lulusan SMA dan sederajat. Jadi SMA, SMK, MA, bahkan juga mungkin pondok pesantren yang setara dengan SMA ya. Karena memang target kami adalah dai. Kami berharap dengan mereka adalah output dari sekolah menengah itu sudah punya kualitas mental yang cukup baik ya sehingga mereka ntar bisa siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Sampai dengan usia 21 tahun itu masih bisa kami terima untuk belajar di Cita Quran Center. Dan kemudian salah satu juga yang menjadi keunikan adalah full beasiswa, Pak Gatot. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya sedikit pun selama pembelajaran 2 tahun plus 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahunnya itu aktivitas di dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dan juga ada praktikumnya, ada pelatihannya. Dan 6 bulan mereka harus keluar dari kampus. Mereka harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, bisa ke aktivitas-aktivitas perkantoran, artinya mereka masuk ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan untuk membangun dakwah Islam di sana gitu. Kan kita di kantor kadang-kadang ada yang punya badan dakwah gitu ya, ada yang punya rohis gitu kan. Nah kami kerjasama dengan mereka, akhirnya kami bangun aktivitas dakwah di perkantoran, sehingga mereka yang kerja di kantor itu juga bisa mendapatkan muatan spiritual gitu. Jadi nggak hanya sekedar aktivitas kantor ya yang mungkin pagi sampai sore itu aja kan. Nah, paling nggak ada recharge-nya di situ, itu kami buatkan programnya di sana. Ada juga mereka yang terjun ke dunia pendidikan juga. Ada mereka mengajar di pesantren gitu kan, mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki. Ada juga mereka yang terjun ke dunia bisnis. Gitu. Jadi malah mencoba ngambil ke sisi bisnisnya sambil dakwahnya tetap berjalan gitu. Jadi 6 bulan mereka harus ada aktivitas itu. Nah, kalau yang kemarin kan angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Berarti ya, akan ada angkatan berikutnya dan angkatan sebelumnya ya? Angkatan pertama sudah lulus 50. 50. Cuma kalau angkatan pertama masih putra semua, Pak Gatot. Jadi belum ada putrinya. Kalau yang angkatan kedua ini sudah putra ada dan putri ya? Berapa jumlahnya? Kalau yang angkatan pertama 50 sudah selesai. Bahkan mereka sekarang ada yang sedang di Saudi Arabia. Ada yang juga di Mesir ya. Dan juga ada yang sudah jadi pengusaha properti. Ada yang jadi kiai di pesantren gitu, melanjutkan pesantren dari keluarganya itu. Dan kalau angkatan yang kedua dan ketiga ini memang campur ya. Jadi sudah ada ikhwan, sudah ada akhwatnya gitu. Total 125. Jadi secara keseluruhan yang sudah lulus 175. 125 tambah yang 50. Tambah 50 betul. Berarti kalau yang berikutnya target berapa? Nah, sebetulnya kami setiap tahun itu rekrutmen 65. Kuotanya jadi 65. 65 itu terdiri atas 30-nya itu untuk mahasantриwati yang putri dan 35-nya untuk mahasantri atau yang putra gitu. Dan alhamdulillah selama tahun pertama sampai dengan sekarang itu sudah 35 provinsi itu sudah ada di kami perwakilannya. Terwakilkan gitu, alhamdulillah. Ya, jadi Aceh sampai ke Papua itu ada wakilnya. Jadi kalau mau lihat Indonesia datang ke Bintaro aja. Tim pengajarnya dari mana itu? Tim pengajarnya dari lokal ya. Jadi kami ada tim pengajar lokal yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta gitu. Dan juga kami juga ada rujukan ya, ada syekh yang menjadi rujukan kami dari sisi keilmuan yang sanatnya itu insya Allah sampai kepada Rasulullah gitu. Jadi emang itu salah satu yang menjadi kekuatan untuk ilmu Quran yang kami ajarkan di tempat. Artinya apakah juga ada pelatihan untuk kemampuan bahasa, misalkan entah itu bahasa Inggris atau bahasa Arab pastinya ya, sehingga level mereka itu juga bukan level yang mungkin ya dai yang biasa-biasa aja, tapi juga memang tadi karena terkait dengan entrepreneur, nah itu kan kemampuan bahasa juga sangat diperlukan ya. Itu apa di sana juga ada? Betul. Jadi jadi kami punya kurikulum pendidikan itu yang terdiri dari kurikulum keislaman. Jadi ilmu Quran ya, ilmu hadis ya, dan seterusnya itu kami ajarkan. Di samping itu juga ada tambahan untuk mereka bisa meningkatkan kualitas dai-nya. Itu adalah ada
mata kuliah public speaking Oke. yang kami ajarkan khusus buat mereka. Oke. Ditambah lagi dengan ilmu leadership dan entrepreneurship itu jadi mata kuliah khusus. Jadi ada mata kuliah keislaman ditambah dengan skill tadi, skill public speaking, leadership sama entrepreneurship. Oke. Nah, kemudian ditunjang dengan 2 bahasa. Jadi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Itu juga bahasa Arab dibutuhkan karena pada saat pembelajaran ilmu keislaman kita banyak menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab ya, dan gundul, nggak ada harokatnya gitu. Ya, jadi kitab-kitab klasik masih kami gunakan. Nah, tapi tadi untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sebagai seorang dai-nya, kami tambahkan dengan ilmu public speaking gitu. Berapa jumlah pengajaran berarti total? Total sekarang yang baik pengajar putra dan juga pengajar putri itu ada 10 orang. Oke. Ya, ditambah dengan pengajar yang tadi ya public speaking, kemudian leadership, itu kurang lebih ada sekali 15 orang yang 15 ngajar. orang ya. Jadi 10 pengajar tetap, yang 5-nya itu kami dari luar. Oke. Gitu sifatnya. Oke. Nah, sejauh ini apa ada link juga, misalkan link ya kerjasama dengan entah itu pemerintah atau swasta untuk menjalankan ini, apa Ustaz? Yang jelas kami mandiri ya Pak Gatot. Jadi kami masih pure mandiri ya? Ya, kami mandiri. Jadi kami menjalankan operasional pesantren itu dari orang tua asuh. Ya. Oke. Jadi kami punya orang tua asuh, punya program orang tua asuh juga untuk menjalankan operasional pendidikan yang ada di pesantren. Oke. Ditambah juga dengan bisnis. Jadi kami membangun unit bisnis. Itu jadi inkubatornya para santri. Oke. Tempat mereka belajar sekaligus mempraktekkan ilmu. Apa itu inkubator bisnis yang diciptakan? Jadi yang pertama kami punya kafe. Oh, kafe. Ya, jadi kafe. Berapa banyak? Itu di dalam semua sih. Oh, di dalam. Di dalam area pesantren. Ya, jadi kami ada bisnis kafe, kemudian ada minimarket. Oke. Ada dapur catering, ya. Kemudian ada penyewaan ruangan. Jadi auditorium kami bisa dipakai buat sewa. Ya, sewa juga umum untuk juga. Ya, untuk kajian, untuk training, untuk meeting dan seterusnya. Yang lokasinya di Bintaro. Di Bintaro sektor 9. Sektor 9. Sebelah mana ya? Sektor 9-nya di Kucica. Oh, Kucica. Jadi McD masih agak ke dalam lah gitu. Ya. Dan sekarang sedang nambah lagi. Nggak jauh dari Masjid Raya ya? Nggak jauh dari sana ya. Oke. Nah, sekarang sedang nambah 1 unit lagi laundry. Oh, laundry. Karena memang santri kami juga menggunakan laundry. Jadi sekarang akhirnya kami bangun berbasis wakaf ya. Jadi semua bangunan, aset bangunan baik tanah dan juga bangunan itu berbasis wakaf semuanya. Berapa jumlah kalau pesantrennya, santrinya? Total. Kalau yang sekarang mungkin 120. 120 ya? Yang tersisa angkatan 4 dan angkatan 5. Oh ya, oke. 120 ya. Memang untuk kuota 65 masih naik turun gitu Pak. Oke. Karena seleksinya kan cukup ketat dari kami, karena full beasiswa makanya seleksinya ketat sehingga buat kami nggak apa-apa nggak masuk kuota ketimbang harus memaksakan jumlahnya harus masuk gitu ya. Jadi memang meskipun 65 kadang nggak dapat 65 ya, 60 ya. Bahkan pernah kurang dari 60 juga. Nah, kami mengutamakan kualitas. Ya. Nah, sehingga akhirnya ya jumlah menyesuaikan gitu. Meskipun di tahun kemarin 1.200 lebih yang daftar. Ya, yang lulus hanya 60 orang. 1.260 berarti banding berapa itu? 20 ya. Lumayan ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Ustadz agak ngerempet-rempet ke Quran Foundation ini, karena Pak Ustadz juga pernah di Quran Foundation ya, Cinta Quran Foundation. Ini kita ngelihat banyak activity-nya yang tadi juga, yaitu soal kayak ada kajian, kayak kemarin ada Amazing Ramadan gitu kan, mendatangkan Ivan Gunawan dan Ruben. Itu gimana ceritanya? Terus juga yang mungkin kita juga perlu tahu tentang activity dari Quran Foundation, Cinta Quran Foundation yang membangun masjid nih di di Kanada, di Jepang, terus juga nanti ada Swiss dan Spanyol. Itu sebenarnya spiritnya apa? Project itu, kemudian kenapa harus di negara-negara itu? Mungkin bisa dijelaskan itu, Pak Ustadz. Baik, Pak Gatot, ini sebetulnya berkahnya Quran, Pak. Ya, karena memang kami DNA-nya Quran, ya, jadi kami nggak bergeser sedikit pun. Diawali memang sebelum Cinta Quran Foundation berdiri, kami sudah punya program Indonesia Bisa Baca Quran. Indonesia Bisa Baca Quran. Ya, IBBQ namanya ya. Kami buat metode sendiri, ya, super cepat, super mudah, bisa baca Quran. Jadi fokusnya adalah untuk
membebaskan buta aksara Quran. Iya. Itu berdasarkan data yang kami terima kan memang kalau sebelumnya dari data BPS itu sekitar 57% yang nggak bisa baca Quran. Nah itu yang akhirnya memaksa kami harus berpikir ini kayaknya nggak bisa kita biarkan gitu. Sementara kita Muslim, kok kita bisa baca Quran, tapi kita santai buat diri kita aja, nggak memikirkan yang lain ya. Akhirnya kami buat metode tadi ya super cepat, super mudah, bisa baca Quran. Polanya training selama 8 jam. Itu insya Allah yang buta aksara Quran, yang nggak bisa sama sekali, ikut kelasnya 8 jam, selesai insya Allah bisa baca terbata-bata. Oke. Ya, tapi bukan berarti bisa lancar ya, karena kan proses ya Pak. Tapi paling nggak dia sudah bisa mengenal huruf dan sudah bisa merangkai huruf demi huruf sehingga bisa membaca potongan-potongan ayat. Nah, tinggal selanjutnya dibina lebih lanjut untuk peningkatan kualitas bacaannya. Nah, dari sini akhirnya cikal bakalnya baru muncul Cinta Quran Foundation. Karena memang kami sadari bahwa dakwah itu juga perlu amunisi. Yes, betul. Ya. Nggak mungkin lah ya kita bisa terus berjalan sendiri tanpa adanya support dari umat kan. Bahkan Nabi juga begitu kan, disuruh para sahabat juga. Bahkan jadi, oleh istrinya dulu. Betul kan. Jadi memang bohong lah kalau kita bilang dakwah itu nggak perlu duit, itu bohong gitu. Justru kami butuh support itu, makanya kami bangunlah Cinta Quran Foundation sebagai sebuah kendaraan yang mudah-mudahan ini menjadi banyak manfaat yang bisa diberikan bagi umat. Akhirnya dari situlah ya muncul banyak orang-orang yang ikut bersama dengan kami, ikut berjuang bersama dengan kami. Program IBBQ-nya terus berjalan, bahkan sudah ratusan ribu yang kami bebaskan dari buta aksara Quran seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan ke Papua, ya. Dan akhirnya tadi ya, karena memang DNA-nya Quran, dan akhirnya kami pengen bukan cuman buta aksara Qurannya yang kami bebaskan, tapi bagaimana supaya hidayah itu bisa terus terhantar kepada masyarakat yang lain. Ya, karena Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, tapi masih banyak mungkin yang tidak dekat dengan Quran gitu. Nah, yang baca sudah ada programnya, sudah kita siapkan, sudah kita jalankan, bergulir terus sampai dengan sekarang. Nah, tapi setelah baca terus what next gitu kan? Ya, harus ada level. Betul ya. Mungkin ada orang yang mereka punya keresahan, hatinya mungkin kosong, hatinya hampa, kemudian hidupnya tidak tenang dan seterusnya. Padahal itu semua terjadi karena mungkin nggak ada Quran dalam hatinya. Gitu. Nah, maka akhirnya muncullah program yang namanya Amazing Muharram. Ya, itu pertama. Sampai dengan sekarang sudah Amazing Muharram Amazing Muharram. Amazing Muharram. Bukan Ramadan ya? Ya, Amazing Muharram. Mungkin nanti mau dibikin juga. Amazing Muharram ke-12 ya. Ke-12 ya. Kalau nggak salah ya. Jadi 12 ya. Karena Amazing Muharram 10 itu pas pandemi ya. Ya, Muharram 10 pandemi. Sekarang 2000 berarti 14 berarti. Ya, jadi sekarang sudah yang ke-14 kemarin terakhir ya. Itu memang muncul tadi karena kami pengen syiar ini bisa lanjut, tidak cukup dengan baca Quran, tapi juga bisa lanjut ya untuk bagaimana hidayah bisa terhantar kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ya banyak artis-artis yang hijrah akhirnya ikut bersama dengan kami, yang merasakan manfaatnya gitu kan, karena memang yang kami sampaikan itu dengan metode yang memang mudah untuk mereka terima gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan bahwa Islam itu indah. Islam itu bisa bikin bahagia. Metodenya ya. Betul. Islam itu ternyata asik ya. Islam itu nggak bikin kami merasa terhimpit gitu kan, atau dipaksa, tidak gitu kan. Ini atas dasar yang memang mereka alami langsung gitu kan. Jadi sampai ke titik yang kemarin terakhir ya ada Mas Ivan Gunawan akhirnya ikut merasakan juga gitu kan euforia dari hijrahnya ya. Mas Ruben Ons juga akhirnya juga ikut ke situ ya. Ini program yang memang rutin tiap tahun Pak Gatot. Jadi Amazing Muharram itu memang event yang rutin itu kami adakan. Yang pertama sebetulnya dalam rangka milad. Jadi miladnya Cinta Quran Foundation itu di bulan Muharram. Jadi makanya kami bikin Amazing Muharram gitu kan. Dan yang kedua sebetulnya Muharram kan itu bulannya bulan yang harus kita rayakan tahun barunya Islam. Umat Muslim kan, Muharram kan. Jadi paling enggak setiap masuk tahun baru harus ada sesuatu yang baru. Resolusi yang baru, ada
progres yang baru, ada harapan yang baru. Yeah. Kemudian itu kita kemas dalam event Musim Muharram. Okay. Dan kemudian karena mungkin eventnya ya sudah banyak dikenal, banyak juga yang akhirnya ikut menyampaikan. Ya. Ternyata infonya sampai juga ke Jepang akhirnya. Oh, ya, okay. Jadi wasilah syiar tadi, ya baik dari sisi Qurannya, dari sisi event keislamannya. Termasuk ke Kanada juga. Ya, akhirnya Kanada dulu atau Jepang dulu. Oh, Ya. Jepang dulu. Akhirnya sampailah ke Jepang. Ya. Teman-teman kami, teman-teman Indonesia yang ada di Jepang, akhirnya menghubungi, ya meminta bantuan karena memang di tempat mereka betul-betul nggak ada masjid. Okay. Mereka harus pergi dengan jarak yang berjam-jam. Kenapa Yokohama? Hanya karena memang komunitas teman-temannya muslimnya di situ banyak. Jadi Yokohama memang teman-temannya ada di sana. Oh, okay. Jadi teman-teman yang memang ada di Yokohama itulah yang memang mengontak kami. Tapi ternyata kalau ditarik sejarah ke belakang, ternyata nyambung gitu Pak Gatot. Okay. Ternyata Islam pertama kali datang ke Jepang itu ke Yokohama dulu. Yokohama dulu ya. Itu di luar yang kami bayangkan ya. Ya, jadi ternyata ada sejarah yang ternyata nyangkut di situ. Ya, teman-teman di Yokohama merasa kesulitan buat sholat Jumat karena memang harus menempuh jarak yang jauh berjam-jam untuk sampai ke sana. Akhirnya menyampaikan kepada kami ya untuk bisa nggak kira-kira kami dibantu untuk kita bisa punya emas ya alhamdulillah. Berarti case-nya sama juga dengan di Kanada dan nanti betul, Swiss dan ya, dan betul. Spanyol. Jadi mereka melihat apa yang sudah kami capai di Cinta Quran Center. Bangunan pertama atau mungkin lembaga pertama yang kami bangun itu adalah Cinta Quran Center sebagai lembaga pendidikan. Jadi mercusuarnya ada di sana sebetulnya awalnya. Karena memang kami ingin mencetak dai-dai yang nanti akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke dunia. Itu niat awalnya gitu. Nah, ternyata begitu Cinta Quran Center terbangun, kemudian dai-nya sudah ada, ya infonya nyampe ke sana gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya mereka minta dibangunkan masjid. Akhirnya kami ambil proyek ini karena ini proyek yang buat kami luar biasa juga. Karena di awal kami sudah punya niat, punya harapan ingin mensiarkan Quran bukan hanya di Indonesia sampai ke dunia. Ya mungkin mencoloknya ke Jepang dulu nih Pak Gatot. Ya, Jepang kami bangun, alhamdulillah lancar semuanya berjalan. Nah, karena pembangunan masjid di Jepang ini juga akhirnya menjadi sorotan, akhirnya sampai ke Kanada. Kelihatan ya. Ya, kelihatan progresnya gitu ya. Kemudian akhirnya sampai ke teman-teman Muslim yang ada di Kanada. Mereka menghubungi juga gitu kan, pengen punya masjid di Kanada juga gitu. Ya memang kami juga tadi ya karena kami sudah punya harapan, punya azam lah gitu. Bisa nggak ya itu ya. Berarti udah berapa tahun nih dari sejak berdiri sampai sekarang? Foundationnya? Foundation berdiri dari tahun 2015. Oke, 2015. Ya. Kalau program yang tadi yang IBBK itu malah lebih dulu. 2012 sudah berjalan, sudah running gitu kan. Tadi ya justru karena ternyata berjalan dengan baik, kebutuhannya cukup besar, sementara perlu ada support amunisinya. Akhirnya kan berpikirnya butuh yayasan ini supaya banyak orang yang akhirnya bisa berkontribusi di sana dan full semua untuk kegiatan program. Sampai kami juga buat yang namanya zakat 100% di foundation. Zakat 100% adalah zakat yang tidak kami potong sedikit pun. Jadi dana zakat yang masuk itu full untuk dikembalikan kepada yang berhak, para mustahik. Kami tidak mengambil sedikit pun. Nah, kemudian dari mana operasionalnya? Nah, kami punya pos yang lain. Ada donasi umum yang kami gunakan untuk membiayai itu. Jadi termasuk bisnis yang betul ya. Jadi akhirnya zakat itu betul-betul 100% dari muzaki langsung kepada mustahik. Gitu kan. Dan kemudian juga muncul program-program berikutnya kemanusiaan. Kami juga punya donation itu khusus buat kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana seperti kemarin nih di Aceh, di Sumatera, kami langsung berangkat ya menyalurkan titipan dari donatur dari masyarakat untuk diberikan kepada mereka. Dan kami juga sedang menyiapkan pembangunan masjid juga di sana. Di mana yang di Aceh atau di Aceh ya dan Sumatera Utara? Ya, di Aceh. Di Aceh dulu. Aceh dulu. Ya, di samping membangun masjid sekaligus merenovasi yang kemarin udah sempat agak rusak gitu ya. Karena tadi ya masa di Jepang kita bangun tapi di dalam ini enggak. Makanya ini juga harusnya ini jadi
jadi program yang sedang kami Dan siapkan. mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga dengan Insya Allah. Dewan Masjid Indonesia ya. Insya Allah. Ya. Jadi insya Allah sedang berjalan sekarang dengan tim yang ada di lapangan sedang proses persiapan. Insya Allah kami akan membangun dan juga merenovasi beberapa yang memang sudah tidak layak untuk digunakan. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz Sapat. Benar-benar kita akhirnya bisa tahu ya gimana perjalanan dari Cinta Quran Indonesia maupun juga Cinta Quran Center ya. Luar biasa aktivitinya dan ini mudah-mudahan ini memberikan inspirasi juga kepada kaum muslim lainnya ya. Juga membuat hal serupa karena memang PR-nya masih banyak nih. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh lah. Mungkin ada last word buat pemirsa DMI TV, Pak Ustadz yang mungkin bisa menggugah mereka atau gimana? Baik, terima kasih Pak Ketua Sahabat DMI TV. Insya Allah kalau kita dekat dengan Quran, maka hidup kita akan tertata dengan baik. Dan juga ya kalau kita ikuti apa yang Nabi dulu lakukan, maka insya Allah kita akan bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang sangat kita cintai di dunia maupun juga di akhirat. Maka jangan putus dengan dakwah dan selalu dukung aktivitas dakwah, dan DMI juga punya program dakwah yang luar biasa. Jadi dukung aktivitas dakwah dan juga dekat dengan Quran, maka insya Allah Allah yang akan beresin semua masalah-masalah kita. Masya Allah. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Sahabat. Pak Gatot. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Ustadz Sapat Nuryadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.